Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memberikan atau memberi pengetahuan sedikit mengenai sejarah Dewan Pers. Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968 dan pembentukan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yaitu untuk ketentuan-ketentuan pokok pers yang ditandatangani Presiden Soekarno pada Nomor 11 Tahun 1966. Presiden Soekarno pada waktu itu tanggal 12 Desember 1966, Dewan Pers kala itu sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 1966 berfungsi mendampingi pemerintah bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan, yaitu pada pasal 7 ayat 1 Pemerintah Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982 ya, tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Waktu itu kedudukan dan fungsinya sama, lebih menjadi penasehat pemerintah. Jadi Dewan Pers itu dulu tahun 1992 fungsinya sama, lebih menjadi penasehat pemerintah. Khususnya kantor Departemen Penerangan, sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers. Untuk perubahan yang terjadi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur-unsur keanggotaan, khususnya keanggotaan Dewan Pers pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 menyatakan bahwa anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah Dewan Pers, masyarakat, dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers seperti ahli di bidang lain. Dalam undang-undang sebelumnya hanya menjelaskan anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil anggota pers dan ahli-ahli dalam bidang pers. Menurut fundamental terjadi pada 1999 seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Lama, di mana Orde Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang diundangkan pada 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau yang sering disebut Pak Habibie ya, bahwa Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers yang independen. Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers yang independen itu dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Pers menyatakan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Fungsi Dewan Pers sendiri yaitu fungsi Dewan Pers independen untuk membangkitkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional khususnya ya. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu, dan tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam keputusan Presiden, namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam rapat pleno.
Anggota Dewan Pers yang independen menurut Undang-Undang Pers pasal 15 ayat 3 dipilih secara demokratis setiap 3 tahun sekali. Setiap berapa? 3 tahun sekali. Yang terdiri dari apa aja tuh? Yaitu wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan. Terus wartawan yang dipilih oleh pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, tokoh masyarakat atau ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan di bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Itu kurang lebihnya yang saya ketahui mengenai sejarah Dewan Pers. Nah, baik, kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa. CPR.